Perkenalkan, nama saya Devi. Saya seorang istri yang selama 10 tahun lebih pernikahan mengalami KDRT. Dan suami saya sempat viral karena memiliki video pegawai BUMN yang memiliki video dengan selebgram. Saya termasuk istri yang ahli neraka karena saya memviralkan suami saya dan melaporkan suami saya ke polisi, Pak Ustadz. Selama ini saya berusaha merayu Allah untuk melunakkan hati suami saya, sehingga saya tidak mengajukan cerai kemarin. Walaupun saya sering dipukuli, saya mencoba menerima takdir dari Allah. Karena saya yakin Allah bisa merubah hambanya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, rasa sakit hati saya terjawab. Allah memberitahu bahwa suami saya memiliki video yang sangat membuat saya trauma. Di sini yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz. Anak saya masih menginginkan kami bersama, tapi saya tidak. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Apakah ini pilihan yang terbaik untuk saya, Pak Ustadz? Dan yang izin, ini yang di samping anak saya. Anak. Boleh berdiri sedikit? Kakaknya. Tepuk tangan boleh. Ada berapa anak-anak Mbak? Anak saya 1, Pak Ustadz. Beliau yang minta mama balik lagi gitu sama ayah. Apa jawaban Teteh? Tidak bisa karena saya masih trauma. Setiap malam saya masih mengingat video yang mereka lakukan di belakang saya. Namun saya juga takut salah langkah dan menyakiti hati anak saya. Sehingga saya bingung, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Ade, boleh peluk mamanya? Saya termasuk orang yang mungkin ini berat, tapi saya harus ucapkan. Saya termasuk orang yang tidak setuju bertahan sebatas karena anak. Saya memahami bahwa hidup ini harus melangkah dalam kebaikan. Kalau, catat ya, kalau yang bersangkutan itu pernah berbuat kesalahan, mau berubah, mau memperbaiki diri, serius bertaubat, memperbaiki diri, benar-benar memperbaiki diri, jika kita masih ada kelapangan hati, silahkan bersama lagi. Tapi kalau mbaknya ngerasa berat Ustadz, nggak ada itikat baik, nggak mau berubah, menurut saya hidup harus bahagia, betul? Tinggalkan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Ingat, ibu harus bahagia. Kenapa? Rasanya anak kita sulit tumbuh dalam kebahagiaan kalau ibunya tidak bahagia, betul? Maka kita harus sayang sama diri kita. Kita harus cinta sama diri kita. Maka Mbak lihat, kalau ada perubahan, ada itikat baik untuk berubah, mungkin ada alasan untuk bisa bersama lagi. Tapi kalau dirasa sepertinya sulit, semoga apapun yang Mbak pilih, semoga mengantarkan kebaikan. Dan pesan untuk saya, untuk semua laki-laki di luar sana, belajar ya mencintai istri dengan baik. Kenapa Ustadz? Suami yang paling baik itu suami yang paling sayang sama istrinya.
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling sayang sama keluarga, sama istri. Maka ini rumus. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Karena satu kali saja engkau menyakiti hati istrimu, maka jangan kaget. Akan banyak kekecewaan yang kau dapatkan dalam hidupmu. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, sulit melupakan. Semangat, sekali lagi tepuk tangan buat mbaknya. Insya Allah ada hikmah terbaik setelah kejadian ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Saya sudah 7 tahun menderita stroke. Ujian saya tuh terus begitu banyak. Saya tahun 2019 itu rencana saya menikah. 2018 akhir saya kena stroke. Semua gagal. Malam hari itu saya juga sama seperti AA, fase di mana aku membenci Allah. Kenapa Allah tidak adil padaku? Allah jahat. Tetapi di situ suara ibu bangun membangkitkan bahwa Allah itu sayang kamu. Allah cinta. Yakin Allah ingin dekat denganmu. Ujian lagi, ibuku menikah. Kadang aku merasa sakit, benci dengan Allah. Apakah itu ikhlas atau belum yang saya hadapi sekarang, Ustaz? Itu aja. Baik. Setelah waktu gagal menikah, sebabnya apa? Memang karena emasnya sakit atau apa? Saya baru sakit karena 2019 saya menikah, harusnya menikah. 2018 akhir saya kena stroke. Dan itu stroke sebelah dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong, tidak bisa berjalan, hanya terbaring. Sekarang masih melakukan terapi untuk ke dokter. Baik. Mau ke depan peluk sama Ahilman, mau sini. Kisah yang luar biasa, beliau harus melewati takdir yang mungkin tidak mudah untuk bisa kita terima. Tapi Ahilman ingin menguatkan, Mas, jangan pernah rapuh dengan semua apa yang pernah hadir. Boleh jadi kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Setuju? Kadang dalam hidup kita bilang, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, untung dulu begitu. Dalam hidup kita sering bilang, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, untung dulu begitu. Maka masnya jangan putus asa. Masnya juga jangan berkecil hati. Karena jawaban kesepian itu bukan punya pasangan. Jawaban kesepian itu mendekat sama Allah. Healing terbaik itu kembali kepada Allah. Yang kedua, Mas, untuk ibu yang telah wafat, ada 4 yang dirindukan oleh orang tua yang telah wafat dari anak yang masih hidup. 1, doa. Masnya doakan ibu, semoga ibu Allah lapangkan alam kuburnya. Allah jadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita.
Kalau orang tua kita semasa hidup punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. Maka ibu kita bahagia dengan kebaikan itu. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan kerabat ibu kita. Maka ibu kita bahagia di alam kubur. Dan yang keempat, sedekah atas nama ibu kita. Satu kali ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau curhat sama Nabi, "Ya Rasul, aku ingin berbuat baik sama ibuku." Kata Nabi, "Ya sudah, berbuat baik saja. Tapi ibuku sudah wafat ya Rasul. Bagaimana cara aku berbuat baik sama ibuku?" Kata Nabi, "Sedekah atas nama ibumu." Kata Sa'ad, "Sedekah apa ya Rasul?" "Sedekah air." "Maksudnya ya Rasul?" "Bangunkan sumur atas nama ibumu. Niscaya selama itu sumur mengalir airnya, maka pahalanya akan terus mengalir untuk ibumu." Mas, coba cari sedekah apa yang bisa panjang dan langgeng, yang bisa mengamankan jariah terbaik untuk ibu yang telah wafat. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Semoga Allah kuatkan dan Allah hadirkan kebaikan. Saya ingin bertanya sama Ustadz, tapi sebelum itu saya boleh cerita nggak? Sedih nggak ceritanya? Nggak tahu. Jadi dulu tuh saya seorang pedagang bakso cilok di daerah Depok. Saya mempunyai kedua orang tua, almarhumah mama penyakit diabetes. Bapak tidak bekerja dan saya tulang punggung keluarga. Saya berjualan di depan rumah yang dulu tuh saya ngontrak Ustadz. Nah, singkat cerita, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, terutama mama saya. Seiringnya waktu, alhamdulillah, saya pada saat berdagang cilok, video saya viral. Dan saya sekarang bekerja sebagai konten kreator. Yang viral ciloknya atau sayanya? Saya. Sayanya. Akhirnya saya dipanggil ke stasiun TV. TV diundang? Iya, diundang di TV. Di Buser di mana? Di acara brownies. Terus pada saat itu, mama kan sakit kan. Di situ emang pengen banget bahagiain mama. Karena dari dulu, mama tuh gak pernah yang ngerasain punya duit. Jadi mama tuh dulu udah penyakit diabetes. Terus ngerasain susah bertahun-tahun. Tuh kan jadi nangis. Udah gitu, udah lagi naik-naiknya, udah ada rezeki segala macem. Si mama itu sakit, udah bener-bener sakitnya drop banget. Lalu dirawat di rumah sakit RSUD Depok. Pada saat itu mama sakit, inget banget dia meninggal hari Sabtu pagi. Jumat itu dia pengen minta dibeliin HP. Lalu sampai bilang ke susternya, anak saya yang pertama, cuma dia doang yang nolongin saya di saat susah. Lalu pas hari Sabtu, mungkin dia dengar kata dokter atau apa, dia itu harus diamputasi 1 kali lagi kakinya. Kakinya udah hilang. Dan mungkin dia dengar biaya apa segala macem. Lukman gak tahu itu takdir atau enggak, tapi dia lebih milih pasrah. Karena dia udah gak mau ngebebanin Lukman lagi. Mungkin dari dulu tuh mama emang gak pernah minta, tapi Lukman tahu mama tuh butuh ya namanya materi. Di saat Lukman udah naik, Lukman udah punya rumah sendiri, Lukman udah punya apa yang Lukman punya, tapi memang gak ada Ustadz. Pertanyaannya gini Ustadz, boleh gak sih kita tuh kangen atau rindu sama orang yang udah meninggal? Terima kasih Ustadz. Gimana Hilman? Boleh gak sih kalau kita gitu ya, kadang-kadang kalau kayak Haikal juga kan orang tua juga sudah meninggal gitu. Kita boleh gak sih ya kangen gitu? Atau misalnya ada gak sih batasan-batasan yang gak boleh dan lain sebagainya gitu? Jawabannya boleh apa enggak? Lukman, ternyata yang kangen bukan hanya kamu, tapi juga yang di sini juga kangen. Izin ya, ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? 4 yang dirindukan orang tua di alam kubur dari anaknya.
Satu, orang tua itu merindukan doa dari anaknya. Jadi kalau Luqman kangen sama orang tua, doain. Hafal doanya kan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogira. Yang kedua, orang tua di alam kubur itu merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anaknya. Kalau dulu mamah punya kebiasaan baik, lanjutkan sama Luqman. Maka mamah bakal senang banget di alam kubur. Yang ketiga, orang tua di alam kubur itu merindukan silaturahmi yang disambungkan oleh anaknya kepada kerabatnya. Jadi kalau orang tua Luqman dulu punya kerabat, punya sahabat, lanjutkan sama Luqman, maka orang tua akan sangat senang dengan kebiasaan kita. Dan yang terakhir, orang tua di alam kubur itu merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Luqman sekarang sudah punya banyak rezeki, ya, sedekah buat orang tua kita. Maka setiap itu mengalir kebaikannya, mengalir juga pahalanya untuk ibunya Luqman. So poinnya adalah berbuat baik kepada orang tua itu tidak terbatas walaupun orang tua telah wafat. Masya Allah. Terus pada akhirnya saya marah, saya nggak sholat Ustadz. Karena saya kesel banget kayak salah saya apa sih gitu. Terus kemudian saya belajar healing, terus akhirnya saya bisa menerima keadaan yang ada gitu Ustadz. Cuman itu Ustadz, saya takut melangkah ya Ustadz ya gitu. Dan saya udah praktek semua cara doa yang Ustadz bilang gitu. Dan lain-lain segala macam gitu. Cuman saya tetap takut aja Ustadz dalam langkah gitu. Gimana cara ngeyakinin diri kita gitu bahwa doa kita bakal terkabul Ustadz. Karena menurut saya permasalahan kenapa doa saya nggak dikabulkan itu adalah dari diri saya sendiri yang nggak yakin gitu. Saya udah praktek maafin orang yang pernah jahat sama saya gitu. Cuman ya itu menurut saya Ustadz. Menurut Ustadz gimana? Saya mohon bantuan ya. Terima. Yang teteh butuhkan bukan solusi. Yang teteh butuhkan adalah ngejalanin aja dulu semua yang teteh hari ini dapatkan. Berat memang. Tapi harus dilewati. Sampai pada titik nanti teteh menemukan hikmah di balik apa yang teteh dapatkan hari ini. Mungkin saya kira 3 saja. 1, tambahkan ilmunya. Banyak belajar. Haji, cari guru yang tepat. Cari pembimbing yang bisa ngarahin hati kita bisa menemukan kebaikan. Teman-teman, mulai hari ini harus punya guru ya. Karena keberkahan ilmu itu bukan hanya ada pada ilmunya. Tapi keberkahan ilmu itu ada pada gurunya. Salah satunya. 2, teteh harus temukan circle yang bisa menguatkan lingkungannya. Sama siapa dari Jakarta ke sini? Sama orang tua, tapi orang tua di mobil. Kemarin kan sebelum saya di Istiqlal ketemu Ustadz. Tuh. Terus mama saya ngeliat, kok kayaknya saya cocok gitu dengan kajiannya Ustadz. Jadi yang kedua mungkin cari circle-nya, ya, teman yang baik, cari itu. Dan yang ketiga tentu doa sama Allah yang kuat. Nanti Allah dengan segala rencananya akan ngasih kebaikan untuk kita. Mungkin Zira mau nguatin teteh kita, silakan. Halo Kak Zahra. Sebelumnya pas tadi ngedengar pertanyaan kakak, itu relate juga buat aku. Di saat aku marah dengan aku udah sholat kok, aku udah ngaji, kok tidak ada satupun dari doaku yang terkabul. Sampai akhirnya benar banget kata Ahilman. Marah yang ada di hati kita, itu karena kita yang kurang baca. Karena kita yang kurang belajar. Semua proses penyembuhan itu ada di Al-Quran itu. Dan benar kata Ahilman juga, kita orang awam, kabarkan kita balita yang gak bisa baca. Jadi kita butuh guru untuk bisa mengerti isi Al-Quran itu seperti apa. Jadi benar Kak, mari di sini banyak teman-teman yang mungkin masih berusaha hijrah juga. Cari circle
cari guru yang bisa membimbing kita, bisa ngajarin kita, setidaknya mengerti bahasa Al-Quran. Jadi rasa marah, rasa kecewa itu mulai lama-kelamaan nanti berganti jadi rasa syukur. Semangat ya Kak Zahra. Makasih Kak Zahra. Semangat Kak Zahra. Makasih Ustaz. Saya mau bertanya mengenai takdir. Apakah jadi istri kedua itu juga takdir? Cepet banget ya, deg-degan loh saya. Sumpah. Deg-degan. Jelek banget, cepet banget. To the point banget ya. Nggak ada preambul apa gitu. Iya. Karena saya mantan istri kedua. Takdir itu ada dua. Ada berapa? Dua. Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Dua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu segala ketetapan Allah yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia. Itu namanya takdir mubrom. Contoh, kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi ada yang kedua, namanya takdir mu'allaq. Ketetapan Allah yang terjadinya melibatkan usaha manusia. Teteh jadi istri kedua tadi kan gak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada prosesnya, ada ta'arufnya, ada effort yang dilakukannya, betul? Ahilman, kalau bicara bab poligami, hukumnya boleh untuk yang mampu. AA belum mampu. Teteh jangan lagi bicara bab itu. Sekarang buka hati, yang sudah berlalu itu adalah takdir. Iya, takdir itu semua yang terjadi. Tapi takdirnya itu diundang karena usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan selepas ini lebih bisa menemukan takdir-takdir yang lain insya Allah. Amin ya. Dan bisa lebih yakin, bisa lebih tenang. Ada 4 sikap hati. Sikap apa? 4 sikap hati ketika kita mendapatkan takdir Allah. 1, sikap yang pertama namanya ridho. Namanya apa? Menerima. Setelah nerima, nanti kita beramal baik dalam hidup. Amal baik itu harus ikhlas. Jadi bedakan, ada ridho, ada ikhlas. Ridho itu saat nerima, ikhlas itu saat melepas. Makanya tadi Ahilman bilang, ridho menerima yang ditakdirkan, ikhlas melepas apa yang dihilangkan. Karena ridho urusannya kelapangan hati nerima, ikhlas kelapangan diri untuk melepas yang tak ditakdirkan. Baru nanti yang ketiga, setelah ikhlas, belajar sabar. Apa? Sabar. Setelah sabar, ini level yang selanjutnya. Namanya syukur. Artinya, orang akan masuk pada level syukur terbaik kalau dia bisa ridho, bisa ikhlas, bisa sabar, bisa syukur.